apapun, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti-nantikan sahabatnya di Allah yang Maha. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini dalam kesempatan ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin ini nanti bisa tujuan kita untuk budaya pemahaman dan penerapan budaya positif ini, tujuan kita bisa membawa SD Bogem semakin kedepannya semakin maju, bisa diimplementasikan di SDN Bogem ini. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Pengembangan budaya positif akan menciptakan suasana nyaman, aman, dan menyenangkan di sekolah. Jadi dengan budaya positif ini, kedepannya nanti anak-anak akan belajar di sekolah ini dengan nyaman dan menyenangkan, dan akhirnya akan membawa pembelajaran lebih menyenangkan, membawa kebiasaan-kebiasaan baik, akan menumbuhkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada siswa. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, dihukum penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma di sini yang dulunya pembelajaran itu berorientasi pada guru, siswa sebagai objek belajar. Proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Tujuan utama menitikberatkan pada penguasaan materi pelajaran. Dan di sini diharapkan pembelajaran yang sekarang ini berubah dengan berorientasi pada siswa. Jadi kita Bapak Ibu guru yang menuntut siswa, membina siswa, menuntut siswa untuk dalam pembelajaran ini. Jadi orientasinya fokus pada siswa. Siswa yang akan kita ikuti, bukan siswa yang mengikuti guru. Ya. Jadi pembelajaran itu berorientasi pada siswa. Jadi kita yang harus mengikuti siswa, bukan siswa yang mengikuti guru. Mungkin kalau dulu masih metode ceramah, sekarang lebih dikurangi untuk metode ceramah. Tetap metode ceramah tetap ada, tapi lebih fokus pada siswa yang aktif. Yang kedua itu siswa sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran terjadi di mana saja. Jadi kalau mungkin dulu harus berada di kelas, dalam waktu itu juga tidak. Jadi sekarang pembelajaran itu tidak harus di kelas dan tidak harus pada jam pelajaran juga. Jadi nanti
dimanapun, mungkin waktu istirahat atau begini itu juga belajar Bapak Ibu. Jadi kita tetap mengawasi anak-anak pada di luar kelas pun kita tetap mengawasi anak-anak, dan mungkin terjadi apa nih? Mungkin di situ anak-anak misal mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau bagaimana, itu langsung diingatkan, itu juga termasuk pelajaran. Jadi kita tidak hanya monoton di kelas pada jam-jam pelajaran saja. Tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Jadi lebih ke karakter siswa. Yang selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Jadi disiplin di sini merupakan unsur utama dalam terwujudnya suatu budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Memang disiplin itu kunci utama gitu Ibu untuk siswa. Itu kalau sudah awalnya sudah tidak disiplin, ya kita tetap susah untuk anak-anak mewujudkan budaya positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin setiap hari kita sudah melaksanakan, yaitu dengan mulai dari sholat duha, sholat duha berjamaah, setelah hafalan, dan juga belief dan metode tilawati itu sudah masuk di beriman dan bertakwa. Dan kita juga harus mengajarkan mandiri kepada siswa, pengenalan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjutnya IBO Primary Youth Program atau PYP, yaitu termasuk ke dalam toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan dan kreativitas. Dan selanjutnya ada Indonesian Heritage Foundation atau IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi kita mencintai Tuhan itu juga mencintai ciptaannya. Kita harus mencintai sesama teman. Mungkin itu bisa dicontohkan kepada siswa. Selain mencintai kepada teman, makhluk hidup yang lain, mungkin itu kita dengan cara kita merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, lingkungan sekolah, itu juga bisa. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, ada percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Dan ada lagi the seven essential virtues, ada satu empati,
suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada motivasi terhadap perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa itu tujuan dari disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu dengan telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, memiliki motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi tanpa adanya hukuman, tanpa adanya hadiah, anak-anak itu sudah termotivasi untuk disiplin. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dr. William Dasar dalam Choice Theory, kebutuhan dasar manusia itu setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi tindakan-tindakan murid itu mengapa kok sampai murid itu nanti melakukan tindakan seperti itu? Jadi nanti ada contohnya, mungkin ada beberapa kasus di sini. Itu karena yang pertama kemungkinan karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu karena cinta dan kasih sayang. Yang ketiga karena kebebasan. Yang keempat itu kesenangan atau fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Jadi kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Dengan memahami konsep 5 kebutuhan dasar di sini, kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang manakah? Ini ada beberapa kasus di sini. Ketika ada anak yang selalu meminta bekal temannya, diketahui setelah bapak dan ibu guru melakukan penelitian, ternyata mungkin dengan tanya jawab sama anak, mungkin anak diajak ngobrol, ditanya pelan-pelan atau bagaimana, akhirnya diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi kenapa? Kok sampai anak itu melakukan seperti itu? Itu karena hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia tersebut yaitu dalam tahap apa? Itu yaitu dalam bertahan hidup. Jadi karena mereka sampai melakukan kasus seperti itu, mungkin sering minta bekal temannya, itu karena mereka merasakan lapar yang tidak
bekal oleh orang tua. Itu. Jadi mereka melakukan itu karena untuk bertahan hidup. Di sini ada kasus lagi selanjutnya, ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun dari orang tuanya, termasuk kebutuhan dasar yang manakah di sini? Ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari guru, dari teman, mungkin dari guru ataupun dari orang tuanya, itu termasuk dalam kasih sayang atau rasa diterima. Dan ada lagi anak yang sering izin ke toilet di saat jam pembelajaran berlangsung, ternyata anak tersebut jajan ke kantin. Mungkin hal ini banyak terjadi di sekolah-sekolah, ataupun mungkin suatu ketika terjadi di sekolah ini juga. Dan itu sepertinya pasti ada, entah itu satu atau dua anak pasti ada. Alasannya dia saat jam pelajaran ke kantin, ternyata ke toilet, izinnya ke toilet, ternyata anak itu jajan ke kantin. Nah, di sini kebutuhan dasar yang mana dalam kasus ini? Yaitu dalam kebebasan. Dia ingin bebas. Kebutuhan dasar yang manakah? Ketika anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu. Mungkin ada beberapa anak yang seperti itu. Itu di sini yaitu termasuk kebutuhan dasar kesenangan. Jadi anak itu merasa senang apabila dia mengganggu temannya dan ekspresinya temannya itu kesal, dia merasa senang. Itu termasuk kesenangan. Ada lagi kasus apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut atau menuruti keinginannya. Ini termasuk dalam kepuasan. Kebutuhan dasar manusia dalam kepuasan. 5 kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu kebutuhan dasar itu terpenuhi, melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu akan ada hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu yang termasuk dinamakan hukuman. Murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini yang termasuk hukuman itu seperti itu. Dan apa yang masuk konsekuensi itu? Kalau konsekuensi itu bedanya, konsekuensi itu sudah terencana. Jadi kalau hukuman belum terencana atau bersifat dengan tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi seperti apabila siswa itu tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas rumah, itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya yaitu mungkin sudah disepakati sebelumnya, konsekuensinya mengerjakan di luar kelas. Itu termasuk konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Apabila hukuman itu bersifat satu arah, jadi seketika itu mungkin anak itu datang terlambat. Nah,
datang terlambat, tapi masuk di konsekuensi karena sudah ada peraturannya. Bertengkar dengan teman atau membuli teman. Nah, itu seketika nanti Bapak Ibu guru seketika akan memberikan hukuman agar anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya. Jadi itu dengan tiba-tiba dan tidak terencana, dan itu satu arah dari Bapak Ibu guru kepada siswa. Tetapi bedanya kalau konsekuensi di sini, sebelumnya siswa itu sudah mengetahui bahwasanya dia melakukan pelanggaran atau melakukan suatu kesalahan, dia akan menerima konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, itu kalau konsekuensi. Terus di sini ada restitusi. Apa itu restitusi? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi dengan adanya hukuman ataupun konsekuensi itu nanti anak bisa berpikir, anak bisa introspeksi diri yang akhirnya tindakan saya ini salah, berarti nanti untuk kedepannya saya harus berubah. Itu termasuk di restitusi, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Proses kolaboratif kita, jadi kita hanya mengadakan observasi kepada murid. Mungkin kalau sampai juga di orang tua, kita kolaboratif dengan orang tua. Mungkin anak ini sering tidak mengerjakan tugas atau nilainya merosot karena mungkin kurang belajar, itu kita juga bisa kolaboratif atau kita bisa kerjasama dengan orang tua. Itu masuk di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dihukum penghargaan, menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya hukuman saja, mungkin juga penghargaan itu merupakan cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, yaitu berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Kalau menurut Alfikon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam atau intrinsik. Nah, di sini kita sebagai guru, posisi kontrol guru yaitu bisa di penghukum, bisa juga monitor atau pemantau, kita bisa juga sebagai teman, bisa juga membuat orang merasa bersalah, dan bisa sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru ada
Nah, di sini posisi kontrol manakah aku? Yang pertama, patuhi aturan saja atau awas? Patuhi aturan saya atau awas? Di sini termasuk dalam posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Untuk dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas, coba aku sih kembalikan. Patuhi aturan saya atau awas, dengan kata-kata seperti itu, kira-kira kita sebagai guru itu di posisi kontrol mana? Penghukum, ya, penghukum. Seperti itu. Yang kedua tadi, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Nah, itu kalau kita sebagai guru, kita dengan kata-kata sampai kita mengeluarkan kata-kata, kamu selalu saja salah dengan kepada anak-anak. Nah, di sini kira-kira posisi kontrol guru ini di mana? Kamu selalu saja salah. Membuat orang merasa bersalah. Dengan Bapak Ibu guru berbicara seperti itu kepada siswa, otomatis nanti siswa, oh iya, saya salah ya. Oh, salah saya di sini, saya begini. Dengan siswa merasa bersalah, jadi nanti siswa bisa introspeksi diri, dia tahu kalau dia merasa bersalah dan dia akan memperbaiki sikapnya atau kesalahannya. Pasti selalu yang terakhir dan selesai. Pasti selalu yang terakhir dan selesai. Kita di posisi monitor atau pemantau. Penghukum di sini hasil pada siswa itu yang pertama, murid akan memendam kebencian. Mungkin murid akan memendam kebencian. Yang kedua, murid akan bersikap agresif. Yang ketiga, murid akan berperilaku kasar. Yang keempat, kebal dan tidak takut akan ancaman dan berperilaku lebih buruk lagi. Itu. Nah, di sini ada lagi posisi kontrol manakah? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini kira-kira kita sebagai guru dalam posisi kontrol mana? Sebagai teman dia. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dianggap anak-anak itu sebagai teman kita. Kalau kita nanti sudah dekat dengan siswa, dengan mengungkapkan kata seperti itu kan seperti siswa itu menganggap gurunya sebagai teman. Yang kedua, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu juga kita sebagai teman. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Pembuat masa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kalau sudah mungkin kalau Bapak Ibu mengingatkan seperti itu, orang tua kamu bagaimana kalau melihat kamu seperti ini? Nah, di sini ada pembuat merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga, murid kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Kalau murid sudah merasa bersalah itu kadang-kadang seperti berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Merasa tertekan,
murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi seperti frustasi gitu ya, karena murid sudah merasa bersalah, akhirnya seperti marah, meletus marahnya dan menyakiti diri sendiri. Di sini ayo bantulah demi Bapak ya, dan juga ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang pertama Bapak Ibu, kira-kira di posisi kontrol yang mana? Ayo bantulah demi Bapak. Di sini kita sebagai teman, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kalau seperti itu kan jadi siswa itu seperti merasa bersalah. Kalau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, mungkin itu di posisi membuat merasa bersalah. Ayo, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu kita sebagai manajer. Di sini sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kenapa? Karena di sini posisi kontrol guru sudah sebagai teman. Jadi mungkin nanti siswa itu tidak segan-segan untuk sering komunikasi dengan guru, atau mungkin seperti curhat gitu. Nah, kata saya mungkin curhat atau bagaimana. Jadi apabila dia ada masalah, dia bisa terbuka dengan Bapak Ibu guru. Kalau sudah siswa kita anggap sebagai teman, jadi siswa itu akan nyaman. Hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Biasanya ada, kalau bukan wali kelasnya disuruh tidak mau, itu juga ada. Padahal sebenarnya seluruh Bapak Ibu guru yang ada di situ adalah juga Bapak Ibu guru mereka. Di sini ada kasus lagi, ada percakapan antara guru dan Adi. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jawabnya Adi, tahu Pak. Dan lanjut, guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jawab Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jawabnya Bapak Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, di sini termasuk di posisi kontrol mana Bapak Ibu? Yaitu kita sebagai pemantau. Murid di situ kan sudah ada, murid sudah tahu apa konsekuensinya apabila terlambat datang. Ya. Jadi kita sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, yaitu apa? Datang terlambat 15 menit tadi. Tidak hanya 15 menit, terlambat pun kalau 1
berapa menit, kalau sudah terlambat ya terlambat. Nah, tapi di situ sudah ada konsekuensinya dan siswa tadi juga paham apa konsekuensinya apabila dia datang terlambat, yaitu tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi kita hanya mengingatkan karena di situ sudah ada konsekuensi yang sebelumnya sudah disepakati apabila datang terlambat, yaitu tinggal kelas pada jam istirahat. Nah, di situ jadi guru tidak perlu menunjukkan emosinya yang berlebihan menjadi marah ataupun membuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Tetap meskipun dia tahu itu konsekuensinya karena dia datang terlambat, tapi dia tetap tidak nyaman. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Di sini lanjut ada percakapan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi tadi dalam posisi kontrol pemantau itu kita mengingatkan konsekuensinya siswa apabila siswa datang terlambat. Nah, di sini Bapak Guru lanjut ke menanyakan, apakah kamu akan memperbaiki masalah ini dan keterlambatan tadi? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Di sini kita posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak hanya mengingatkan saja pada konsekuensinya dan kita memberikan sanksi atas konsekuensi tersebut, atas kesalahan yang telah dibuat dan itu sudah merupakan konsekuensi di awal apabila datang terlambat itu tinggal kelas dan mengerjakan tugas, tetapi kita juga berusaha untuk mengingatkan siswa. Jadi posisi kontrol kita adalah sebagai manajer, fokus ada pada murid, bukan untuk membagikan guru atau orang tua. Yang kedua, hasilnya pada siswa yaitu murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi kita itu setelah kita menghukum kita konsekuensi siswa untuk dalam terlambat tadi, konsekuensinya apa dan siswa tersebut sudah melaksanakan konsekuensinya, itu tetap kita berusaha untuk anak itu akan tanggung jawab. Bagaimana mencari permasalahannya? Jadi kenapa anak tersebut kok datang terlambat? Murid dapat mengatur dirinya. Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman.
posisi kontrol manakah yang seharusnya ada pada kita? Posisi kontrol seorang guru yaitu haruslah sebagai manajer, di mana posisi seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid kita ajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi dari konsekuensi kita berikan, lalu kita berusaha untuk menanyakan kenapa, apa permasalahannya. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis murid kamu salah. Tidak, jangan ya. Kita tidak memvonis seperti itu. Kita tidak mencari permasalahannya. Kenapa kok sampai anak itu berbuat seperti itu? Mungkin ada permasalahannya. Nah, setelah itu kita membantu siswa untuk mencari solusinya agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahan lagi. Posisi manajer bukan menekankan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada sehingga murid tidak merasa gagal. Jadi kalau anak sudah divonis kamu salah, sudah, kita tidak memberikan solusi, jadi itu akan membuat anak nanti merasa gagal akan salahnya tersebut. Jadi kita tetap akan memberikan solusi di sini yang ada sehingga murid tidak merasa gagal atas kesalahan yang dilakukan dan meyakini kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, di sini lanjut ke keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas nanti Bapak Ibu guru bisa menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas bersama dengan siswa. Keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini atau disepakati bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi kita sudah punya keyakinan atau kesepakatan kelas. Misalkan yang pertama yaitu tidak boleh datang terlambat atau tepat waktu ataupun disiplin. Jadi anak-anak akan melaksanakan tersebut. Yang kedua mungkin ada lagi menjaga kebersihan. Ada lagi mungkin nanti tidak boleh ngobrol dengan temannya pada saat pelajaran kecuali dalam diskusi dan sebagainya. Di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan melalui nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi mungkin kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah ataupun oleh guru. Nah, di sini kalau kesepakatan kelas, jadi kita kesepakatan kelas itu kita susun bersama dengan siswa. Jadi mungkin siswa dibagi beberapa kelompok dan dalam kelompok-kelompok itu mereka inisiatif sendiri untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin satu kelompok diberi satu atau dua keyakinan kelas, ataupun nanti lima, satu kelompok 5, kelompok 2 5, kelompok 3 5, mungkin kalau ada 3 kelompok. Nah, di situ kemungkinan mereka nanti juga akan menyampaikan keyakinan yang sama. Mungkin misal di kelompok 1, 2, dan 3 ada
tidak boleh datang terlambat. Mungkin mereka juga mempunyai pendapat yang sama. Nah, tidak apa-apa di situ. Jadi nanti kalau sudah disampaikan di kelas, kita sepakati bersama dengan siswa dan guru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kalau peraturan kelas, satu, siswa dilarang datang terlambat. Di keyakinan kelas itu hadir di sekolah atau di kelas tepat waktu. Jadi kalau bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas di sini, kalau peraturan kelas siswa dilarang datang terlambat. Kalau keyakinan kelas siswa hadir tepat waktu. Itu bedanya apa Bapak Ibu? Jadi di kata-kata ya dengan setahun sudah beda. Kalau siswa dilarang datang terlambat, itu berarti kan sudah hanya satu apa? Okay. Nah, kalau keyakinan kelas itu siswa hadir tepat waktu. Jadi itu sudah kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, di sini yang kedua, siswa dilarang memakai perhiasan dan wajib berseragam sesuai jadwal. Yang di keyakinan kelas yaitu berseragam sesuai jadwal dan berpakaian rapi. Jadi cenderung ke kata-kata positif nih di sini. Siswa wajib mematuhi tata tertib. Kok sepertinya di dokter siswa wajib gitu ya. Nah, kalau di sini dengan kesadaran siswa bertanggung jawab mengerjakan tugas piket seperti itu. Siswa wajib menghormati guru pada peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, siswa dilarang membuang sampah di kelas dan wajib menjaga kebersihan. Yang kelima, saling tolong-menolong dan rukun. Contoh yang keenam, siswa dilarang bertengkar. Kalau di keyakinan kelas bersifat tenang saat pembelajaran. Jadi kata-katanya dibuat positif. Jadi dibuat anak itu lebih nyaman. Jadi kalau sepertinya di peraturan kelas kan cenderung doktrin ya, harus seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu sudah kita buat bersama dengan siswa, jadi otomatis nanti siswa itu dengan kesadarannya melakukan keyakinan kelas tersebut. Di sini ada segitiga restitusi. Diana dosen telah merancang tahapan restitusi, merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Melalui penerapan segitiga restitusi akan dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dari permasalahannya. Nah, segitiga restitusi di sini ada validasi kebutuhan. Itu tentang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita munculkan pada siswa seperti itu. Yang untuk menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak itu apabila nanti sudah melakukan kesalahan tidak terus putus asa. Aku kok masih salah? Tidak seperti itu. Ya. Jadi tetap kita tanamkan pada siswa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, karena sudah kodratnya manusia itu bukan
makhluk yang sempurna, tidak ada makhluk yang sempurna. Tetapi kamu bukan, jadi kamu bukan satu-satunya yang melakukan itu. Untuk menanyakan keyakinan di sini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kalau sudah diingatkan seperti itu, sudah kita validasi kebutuhannya, kita menstabilkan identitas, kita lalu menanyakan keyakinan. Jadi itu pasti bisa hal-hal buruk atau suatu kesalahan itu pasti bisa diperbaiki. Kita tanamkan rasa seperti itu. Itu sedikit konstitusi. Nah, di sini untuk membangun budaya positif, tuh kita petakan kekuatan diri untuk membangun budaya positif. Kita buat visi budaya positif, definisikan, laksanakan, dan tanamkan. Yang ketiga, pahami kebutuhan dasar manusia. Lanjutnya yaitu laksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang terakhir, kita buat kesepakatan kelas tadi. Jadi kita setelah kita melakukan, kita tanamkan pada siswa memahami kebutuhan dasar mereka, kita tanamkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi tadi prosesnya mulai mungkin dari tidak mendokter siswa bahwa kamu salah, sudah selesai, tidak di situ. Jadi kita berusaha untuk mengetahui mengapa anak melakukan kesalahan seperti itu, dan kita beri solusinya. Jadi nanti kita buat kesepakatan kelas agar anak menginginkan anak untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang kemarin sudah dilakukan. Kita buat kesepakatan kelas yang akhirnya akan membuat anak-anak itu nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bisa nanti dilaksanakan di sekolah ini dan akan membawa sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin ada saran, masukan ataupun pertanyaan. Sudah? Cukup jelas? Sudah? Monggo kita kedepannya buat keyakinan kelas bersama siswa kita di dalam kelas. Jadi siswa itu mungkin kalau di situ adanya peraturan, siswa itu melaksanakan peraturan itu dengan terpaksa, gitu. Jadi nanti kalau sudah kita buat keyakinan kelas, anak itu melaksanakan dengan tanggung jawab dan anak itu juga nyaman. Kenapa? Karena yang membuat keyakinan kelas itu bersama dengan mereka. Jadi tidak hanya satu arah, tidak hanya oleh guru saja. Karena kita membuat bersama siswa, jadi mau tidak mau anak itu pasti merasa lebih nyaman dan bertanggung jawab untuk melaksanakan. Kalau sudah anak itu nyaman belajar di kelas, insya Allah anak-anak juga lebih giat lagi untuk belajar, lebih semangat untuk belajar karena dia sudah merasakan nyaman. Kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.